Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan hari ini, saya Joko Karyadi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik dengan teman saya yang luar biasa, yaitu beliau Bapak Wahyu Wismanto, Sarjana Pendidikan. Untuk itu kita mulai untuk kegiatan pra-observasi pada kesempatan pagi ini. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Joko. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh begitu ya. Kemarin Pak Wahyu jadi saya, katanya hari ini ingin bertemu dengan saya. Kok kiranya ada hal yang disampaikan, kira-kira apa? Jadi begini Pak Joko, di kelas saya itu ada sedikit permasalahan tentang pembelajaran. Seperti itu Pak, saya mau minta saran. Seperti itu. Jadi Pak Wahyu itu pada hari ini ketemu dengan saya itu ingin menyampaikan sebuah permasalahan yang Pak Wahyu hadapi, begitu ya Pak? Iya, betul. Oke, terima kasih. Kalau begitu, kira-kira permasalahan daripada yang ingin Pak Wahyu sampaikan dengan tujuan kita observasi hari ini apa? Begini Pak, kemarin itu pembelajaran di kelas sepertinya kurang disukai anak Pak. Anak kurang bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas. Oh, seperti itu. Berarti Pak Wahyu tujuan observasinya adalah menyampaikan masalah, kemudian permasalahannya itu adalah dengan murid Pak Wahyu, bahwa Pak Wahyu itu merasa anak-anak kurang semangat seperti itu. Iya betul Pak. Kira-kira penyebab apa yang menurut Pak Wahyu itu kok anak-anak itu kurang semangat? Mungkin dari model pembelajaran kurang disukai anak, atau mungkin membosankan bagi anak, seperti itu. Berarti Pak Wahyu itu merasa bahwa murid Pak Wahyu itu bosan dengan model pembelajaran Pak Wahyu seperti itu. Kira-kira Pak Wahyu sudah mengetahui belum apa yang dibutuhkan anak itu? Iya Pak, mungkin itu Pak yang jadi permasalahan. Saya belum mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak, apa yang disukai oleh anak, seperti itu Pak. Gitu ya. Jadi saat ini Pak Wahyu belum mengetahui kebutuhan anak ya. Dan tadi disampaikan Pak Wahyu bahwa Pak Wahyu sudah menemukan kebutuhan yang diinginkan anak seperti itu. Kira-kira nanti rencana kedepannya dengan pembelajaran yang akan datang itu seperti apa pembelajaran yang saat Pak Wahyu? Mungkin setelah saya mengetahui kebutuhan dan cara belajar anak, mungkin saya akan membuat suatu model pembelajaran yang dapat menampung semua kebutuhan anak, atau sekarang sedang model itu pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa. Jadi dengan permasalahan Pak Wahyu yang sudah hadapi kemarin, kemudian nanti ke depannya atau pembelajaran selanjutnya itu Pak Wahyu akan menemukan kebutuhan murid dulu dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya. Luar biasa. Jadi permasalahan Pak Wahyu kemarin sekarang sudah ada solusinya sendiri. Jadi Pak Wahyu sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu ya. Kemudian rencana Pak Wahyu itu yang akan dilaksanakan itu kapan? Mungkin karena butuh persiapan, saya akan terapkan minggu depan di pembelajaran minggu-minggu depan, seperti itu. Oh seperti itu. Jadi nanti rencana yang dilaksanakan Pak Wahyu untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional nanti akan dilaksanakan di minggu depan, seperti itu ya. Kemudian setelah nanti ada persiapan dan waktu yang tepat, kemudian kira-kira komitmen apa
yang nantinya itu akan Pak Wahyu laksanakan? Seperti tadi ya Pak, yang kita sudah ketahui bersama solusi menangani mungkin semangat belajar anak. Komitmen saya adalah saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, tentunya yang sesuai dengan karakter anak dan sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Seperti itu. Berarti luar biasa ya. Jadi Pak Wahyu dengan permasalahan yang ada tadi, kemudian kita mengetahui penyebabnya, dan Pak Wahyu sudah menemukan apa yang menjadi permasalahan, dan akhirnya Pak Wahyu itu juga menemukan sendiri solusi yang akan dilakukan ternyata dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dan nanti komitmen Pak Wahyu adalah ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian nanti tentunya akan mencari kebutuhan murid. Betul, karena dengan kebutuhan murid itu kita yakin bahwa nanti anak itu akan belajar lebih semangat, menikmati. Seperti itu Pak Wahyu. Iya, seperti itu Pak. Terima kasih Pak, ini atas saran, atas kita kolaborasinya, terima kasih sekali. Mungkin masalah saya juga sudah ada solusinya. Terima kasih Bapak. Berarti hari ini Pak Wahyu dengan membawa permasalahan, kita duduk bersama, dan akhirnya Pak Wahyu sudah menemukan solusinya. Kira-kira hari ini perasaannya bagaimana? Lebih semangat lagi Oke. karena salah satu masalah sudah ada solusinya. Baiklah, dikarenakan Pak Wahyu juga sudah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan sudah mendapatkan solusi. Saya kira nanti untuk tindak lanjut ke depannya berarti Pak Wahyu nanti akan melaksanakan pembelajaran seperti itu. Betul. Dan nanti kita akan melihat kegiatan Pak Wahyu nanti seperti apa. Setelah itu nanti kita adakan pasca observasi itu ya Pak Wahyu. Oke. Saya kira hari ini kita cukup sekian Pak Wahyu. Terima kasih ya. Mungkin mohon maaf atas waktunya sudah menunggu Pak Wahyu, karena memang kemarin Pak Wahyu sempat japri saya, jadi saya juga tergerak untuk bertemu dengan panjenengan. Terima kasih untuk waktunya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Ya. Demikian kegiatan pra observasi supervisi akademik bersama teman saya. Untuk selanjutnya, semoga nanti teman saya ini, rekan sejawat ini, melakukan pembelajaran akan lebih meningkat lagi dengan solusi yang tepat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa semangatnya. Coba tengok kanan dan kiri kalian, coba ditengok. Adakah temanmu yang tidak masuk? Ada siapa? Alexa. Kenapa Mbak Alexa? Nggak tahu? Tidak ada yang dipamiti? Tadi sudah berdoa? Oke, kalau sudah berdoa, untuk menambah semangat lagi, silakan semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau.
Oke, dapat kita ambil apa pelajarannya? Yang pertama, wilayah Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, tentang nilai-nilai persatuan. Walaupun berbeda pulau, berbeda bahasa, berbeda agama, ras, dan lain sebagainya, tetapi Indonesia masih tetap bisa bersatu. Oke. Seperti biasa, silakan dibuka tema 9-nya. 16. Waktunya 5 menit untuk literasi hari ini. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7, absen 7. Ambil literasi di depan dan isi di buku. Bintang jatuh Anda. Ya, kebetulan literasi pada hari ini berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang menjelajah angkasa luar. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah tujuan kita belajar bersama hari ini. Yang pertama, mencari informasi penting tentang asteroid, meteoroid, dan fenomena bintang jatuh. Tadi sesuai di literasi ada peristiwa bintang jatuh. Yang kedua, dengan mengumpulkan informasi, nanti kita akan mengamati video dan mengamati slide-slide yang Pak Wahyu tampilkan di depan. Dengan mengamati tersebut, kamu bisa mengetahui tentang asteroid, meteoroid, dan bintang jatuh. Dan yang terakhir adalah membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatannya seperti apa? Laporannya seperti ini. Nah, nanti kamu bekerja dalam kelompok, berdiskusi, bekerja sama, mengisi laporan hasil apa yang diamati, video dan tayangan Google Slide. Sekarang Pak Wahyu bagikan mulai dari kelompok 1. Kamu isi laporanmu sesuai dengan pengamatanmu tadi. Silakan bekerja sama dengan anggota kelompokmu. Waktunya 15 menit. Kelompok 4, kelompok 5, dan terakhir kelompok 6. Oke, silakan disimak. Pak Wahyu jelaskan terlebih dahulu bagaimana kita mengisi laporan hasil pengamatan. Yang pertama, tujuannya, alat dan bahannya Google Slide. Nah, Google Slide itu yang Pak Wahyu tampilkan di depan ini. Bisa dilanjutkan? Oke. Selanjutnya, ini dia pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama,
apa yang kamu ketahui tentang asteroid dan meteor? Nanti kamu amati video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di hasil pengamatan itu. Yang kedua, pernahkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini saya Joko Karyati, JGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan coaching bersama teman sejawat saya, yaitu tindak lanjut rangkaian dari coaching supervisi akademik. Namun sebelumnya izinkanlah kami perkenalkan di sebelah kanan saya yang terhormat Bapak pengajar praktek Bapak Muhtarom Sarjana Pendidikan. Kemudian di rekan saya sebelah kanan saya yang sangat luar biasa, ini ada Pak Wahyu Usmanto sebagai rekan sejawat untuk observasi kegiatan hari ini. Untuk itu kita akan melakukan kegiatan coaching pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Joko. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Amin. Tetap semangat ya. Semangat sekali. Sebagai pendidik kita harus semangat. Jadi, selanjutnya Pak Wahyu, dari rangkaian kegiatan hari ini, setelah Pak Wahyu melakukan pembelajaran, kemudian apa yang dirasakan Pak Wahyu? Yang saya rasakan senang tentunya Pak, bertemu dengan anak-anak, melihat canda tawa mereka, melihat antusias mereka belajar, tentunya sangat senang. Bersemangat. Jadi perasaan Pak Wahyu ketika melakukan pembelajaran yang sudah berlalu itu berarti Pak Wahyu sangat semangat dan senang begitu. Betul, senang. Kemudian dari pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Wahyu, kira-kira menurut Pak Wahyu itu sudah sesuai dengan rencana atau belum? Kalau menurut saya sudah sesuai Pak, tetapi masih ada 1-2 yang masih perlu dibenahi seperti itu Pak. Oh begitu, jadi menurut Pak Wahyu itu sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Mungkin bisa tahu Pak kira-kira yang perlu ditingkatkan mungkin seperti apa? Ya mungkin yang perlu ditingkatkan adalah dalam memfasilitasi perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik Pak. Karena setiap peserta didik kan mempunyai bakat, mempunyai cara belajar yang berbeda. Jadi mungkin itu yang belum tercover. Oh begitu. Jadi Pak Wahyu masih merasa bahwa kurangnya dalam mencukupi kebutuhan murid seperti itu Pak. Jadi memang pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus menyesuaikan kebutuhan murid seperti itu. Jadi kita bisa melihat bakat minat daripada murid tersebut agar nanti ketika pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan anak. Seperti itu Pak. Iya betul. Baiklah. Selanjutnya Pak Wahyu, dari rangkaian pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Wahyu, kira-kira kalau dari nilai angka 1 sampai 10 itu kira-kira Pak Wahyu di posisi angka berapa? Iya, mungkin kira-kira 7-8. Oh seperti itu ya. Jadi istilahnya standar. Tapi sudah luar biasa menjalankan pembelajaran yang kita sudah observasi kemarin ya, sudah luar biasa. Baiklah, untuk selanjutnya kira-kira dari Pak Wahyu tadi menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam artian tentang kebutuhan murid. Mungkin apa ya, langkah Pak Wahyu yang harus dipersiapkan agar nanti itu kebutuhan murid itu tercover itu seperti apa? Mungkin langkah pertama ya Pak,
Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan atau cara belajar siswa. Jadi setelah kita ketahui kebutuhannya apa, cara belajarnya seperti apa, kemudian langkah yang kedua kita berusaha semaksimal mungkin memfasilitasinya. Kita membuat model pembelajaran, membuat strategi pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran, tentunya yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan cara belajar anak tersebut. Luar biasa ya. Jadi persiapan Pak Wahyu untuk meningkatkan kendala yang sudah dialami tadi, dari persiapannya, kemudian juga berusaha dengan maksimal untuk menuju pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, itu nanti semoga dengan langkah tersebut nanti dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Kemudian kalau terkait dengan waktu, kira-kira kapan ini Pak Wahyu nanti akan melaksanakan pembelajaran yang sudah terencana lebih baik lagi seperti itu? Ya, sebisa mungkin di pembelajaran selanjutnya. Oh. Langsung saja. Gitu ya. Tidak perlu menunggu lama-lama. Betul. Kita cari apa yang kurang, langsung kita evaluasi, kita cari solusinya seperti itu. Dan langsung kita implementasikan di pembelajaran yang akan datang. Ternyata Pak Wahyu sangat bersemangat sekali ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan, tetapi Pak Wahyu tadi menyampaikan masih ada hal yang perlu ditingkatkan. Tapi tadi Pak Wahyu sudah menemukan solusinya, bagaimana cara untuk menghadapi daripada kekurangan itu. Baik, itu luar biasa menurut saya. Jadi Pak Wahyu sudah menemukan ide sendiri dengan adanya istilahnya sikap ataupun hal yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi agar lebih baik lagi. Tentunya juga pembelajaran yang menerapkan sosial emosional. Jadi nanti anak-anak juga akan lebih semangat lagi dengan model pembelajaran yang lebih menarik lagi, metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Luar biasa Pak Wahyu. Nah, kemudian untuk selanjutnya terkait dengan apa yang dilaksanakan Pak Wahyu yang akan datang, itu kira-kira komitmen apa, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Wahyu? Mungkin komitmen yang bisa saya berikan, yang pertama tentunya memfasilitasi pembelajaran anak tentunya yang berdiferensiasi, yang bisa mengcover semua cara belajar anak, dan sebisa mungkin anak-anak merasa nyaman, merasa senang. Tentunya ketika cara belajar mereka itu sesuai, mungkin mereka lebih senang, kemudian pembelajaran juga lebih bermakna seperti itu. Luar biasa. Jadi Pak Wahyu yang hebat ini sudah memikirkan bagaimana caranya nanti untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan kebutuhan murid, kemudian pembelajaran yang menyesuaikan bakat dan minat murid seperti itu. Jadi semangat Pak Wahyu luar biasa. Oke, selanjutnya dari observasi atau pasca observasi saudara diminta tadi, kita sudah mengetahui beberapa hal terkait dengan termasuk evaluasi kita ya Pak, evaluasi kita, karena memang tujuan dari supervisi akademik itu adalah untuk mengevaluasi pembelajaran agar nantinya itu pembelajaran dapat ditingkatkan ke depannya. Kemudian untuk pasca observasi itu tujuannya juga untuk istilahnya untuk merefleksi, kemudian untuk membenahi diri supaya nanti ke depannya pembelajaran itu akan lebih meningkat. Mungkin demikian Pak Wahyu yang dapat saya sampaikan ke Pak Wahyu. Yang jelas sudah ini saya ucapkan terima kasih dan maaf untuk waktunya ya. Tapi luar biasa Pak Wahyu sudah memberikan yang terbaik dari pembelajaran yang sudah berlaksana. Jadi nanti semoga selanjutnya akan lebih baik lagi. Demikian Pak Wahyu untuk waktunya, dan demikian untuk kegiatan pasca observasi supervisi akademik atau pasca observasi pembelajaran untuk hari ini. Untuk selanjutnya, dan ini mungkin saya ingin tahu kesimpulan yang dapat diambil dari Pak Wahyu terkait dengan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi hari itu seperti apa? Baik, untuk kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini yang telah diobservasi oleh Pak Suno, mungkin kesimpulannya dari pembelajaran yang telah saya lakukan masih terdapat sedikit banyak kekurangan. Dalam hal ini adalah
dalam memfasilitasi cara belajar anak. Mungkin di pembelajaran saya tadi dalam memberikan langkah-langkah pembelajaran belum mengcover semua cara belajar anak. Nah, untuk selanjutnya dari kekurangan tersebut tadi juga saya dapat saran dari Pak Joko, langkah-langkah apa saja yang dapat saya lakukan, mungkin dengan cara mencari kebutuhan anak, mencari cara belajar anak, dan yang selanjutnya adalah merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang tentunya bisa mengcover sebagian besar atau bahkan semua cara belajar anak seperti itu. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada kesimpulan, bahkan sebelum itu nanti kita tidak lanjut ke perkembangan. Pak Joko, Oke. satu, Pak Joko bagus, luar biasa, sukses buat semuanya. Berikan Pak Wahyu juga sangat luar biasa dalam memberikan suatu pernyataan, dalam menyebabkan suatu kegiatan pasca observasi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mutarong selaku PP saya, luar biasa. Dan Pak Wahyu, terima kasih atas waktunya pada kegiatan pasca observasi ini. Dan selanjutnya, kiranya demikian untuk kegiatan pasca observasi supervisi akademik kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,